tentang belah ketupat. Nih, yang kemarin belum paham, boleh kita lihat lagi. Lihat ya, belah ketupat atau rhombus. Keempat sisinya sama panjang. Udah jelas ya, keempat sisinya sama panjang. Diagonalnya merupakan sumbu simetri. Kenapa dibilang sumbu simetri di diagonalnya? Kenapa dibilang sumbu simetri? Karena ketika dia dilipat, misalnya sumbu simetrinya BD dilipat ke atas, berarti akan menutupi segitiga BCD. Nah, kemudian kalau yang di samping akan menutupi ke sampingnya lagi. Misalnya segitiga ADC dilipat menutupi segitiga ADC akan saling menutup, maka itu disebut dengan diagonalnya merupakan sumbu simetri. Besar sudut yang berhadapan sama besar, ingat ya, ini yang berhadapan sama besar, misalnya ini 30, berarti yang ini pun 30 gitu. Kalau ini 150, berarti ini pun 150. Diagonal berpotongan di tengah belah ketupat dan saling tegak lurus. Ingat, berpotongan di tengah dan saling tegak lurus. Hasil dari perpotongannya ini akan menghasilkan sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Makanya bisa kita pakai dari sini Pitagoras gitu, ya kan? Kalau keliling belah ketupat 4S, luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Itu sama dengan layang-layang. Keliling pasti tidak ada kuadrat, luas harus ada, sisi sama dengan panjang atau keliling, diagonal pun demikian satuannya. Mari kita lihat contoh soalnya. Nih, keliling sebuah belah ketupat adalah 40 cm. Keliling belah ketupat, berarti sisinya berapa tuh? Langsung tahu ya, 40 bagi 4 gitu. Panjang salah satu diagonalnya adalah 16. Tentukan luas belah ketupat tersebut. Ingat, luas belah ketupat berarti setengah kali D1 kali D2 gitu kan. Kita tulis dulu apa yang diketahui, selalu seperti itu ya. Tuliskan, kelilingnya 40, diagonal satunya 16. Yang ditanya adalah luas. Yang ditanya adalah luas. Mari kita jawab. Berarti kita butuh siapa? Kita butuh D2-nya gitu kan. D1-nya udah ada, D2-nya tapi belum gitu. Kita lihatlah. Kita jawab, berarti jadi keliling sama dengan 4X, 4S. Berarti substitusi. S sama dengan keliling per 4. Boleh kalian buat seperti ini kok. Kelilingnya berarti 40 sama dengan 4S. Gitu. Boleh, berarti S sama dengan, langsung kemari, 40 per 4 sama dengan 10. Boleh. Nah, kemudian kita pindahkan ke dalam gambar. Sisinya udah diketahui kan 10. Sisinya udah diketahui 10. Sisi itu berarti yang di luar ya, Dek. Nih, 10. Kemudian diagonalnya udah 16. Tadi kan diagonal 1 16. Kenapa Miss itu langsung 8? Karena dipotong oleh diagonal yang lain. Diagonal yang lain pasti memotong diagonalnya sama panjang. Nah, kemudian saling siku-siku gitu. Sepanjang ini A, berarti sepanjang ini berapa A? 2A, ya. Nah, ini berarti kita butuh diagonal yang ini. Terus caranya gimana? Pakai segitiga yang ini. Udah tahu kan siku-siku? Udah ada 10, udah ada 8. Berarti ini berapa? Udah langsung dapat 10, 8. Berarti datarnya berapa? 6. Gitu. Ingat ya, kalau dikasih tahu yang panjang, sisi miringnya, berarti saling mengurangi Pitagorasnya. Tapi kalau dicari yang sisi miring, berarti penjumlahan. Nah, kita lihatlah, Pitagorasnya menjadi A sama dengan akar dari 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. Berarti A-nya sama dengan akar 100 dikurang 4, berarti akar 36. A-nya menjadi 6 cm. Nah, sekarang kita cari diagonal 2-nya. Karena A-nya udah dapat 6, diagonal 2-nya berapa? Diagonal 2-nya kan sepanjang ini, berarti A tambah A jadi berapa? 2A. Itu kan ini. Berarti substitusi. 2 kali 6 sama dengan 12.
Diagonal 2-nya 12, berarti berapa luasnya? Luas adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Berarti setengah kali 16 kali 12. Ya kan? Diagonal 1-nya 16, diagonal 2-nya 12. Berarti jadi 96. Ini bisa disederhanakannya jadi 8. Tinggal 8 kali 12, 96. Tuh. Kita lanjut. Layang-layang. Sama seperti yang tadi. Layang-layang itu kalian juga udah pasti pernah dong main layang-layang atau setidaknya lihat. Mari kita perhatikan. Memiliki dua sisi yang sama panjang. Dua sisi yang sama panjang. Tapi dia sisi yang berhadapan yang sama panjang ini. Apakah ya? Tidak. Tapi yang ini yang berhadapan, yang saling berdekatan. Yang saling berdekatan yang sama panjang. Ini sama panjang ya. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Nah, hanya satu. Kenapa, Miss? Hanya ini. BD. Karena BD ditutup ke segitiga BC. Dia akan saling menutup. Tetapi ketika yang menjadi garis lipatnya AC tidak akan saling menutup. Karena segitiga yang ini ACD itu lebih kecil daripada segitiga ABC. Gitu ya. Makanya hanya satu. Salah satu diagonalnya lebih panjang dari diagonal yang lain. Jelas dong. BD lebih panjang daripada AC. Sudut yang besarnya sama itu hanya yang mana? Yang berhadapan. Besarnya sama, tapi hanya yang berhadapan. Yang ini tidak sama dengan ini. Tidak sama, ya. Tidak sama. Kalau ini 30, berarti ini 30. Ini berapa, Miss? Cari. Kalau sudut pada segi 4 itu besarnya adalah 100. Salah, 360. 360 derajat. Ingat ya, kalau sudut pada segi 4 besar 360. Tapi kalau pada segi 3 besarnya 180 derajat. Diagonal berpotongan di tengah dan saling tegak lurus. Iya, saling tegak lurus nih. Sama seperti tadi belah ketupat. Kelilingnya ini sama dengan keliling persegi panjang, tapi luasnya sama dengan luas belah ketupat. Mari kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar layang-layang berikut. Nih, jika ABD banding DBC sama dengan 3 banding 14. ABD, mana ABD? ABD ini. Berarti ini yang 3. Gitu ya. DBC. Berarti ini yang 4. Besar sudut C adalah 76. Ini besarnya 76. Nah, kita pindahkan semua ke gambar. Yang ditanya BAD. BAD berarti ini. Ingat ya, Dek. Ini besarnya sama dengan ini. Perbandingan berarti ini besarnya berapa X? 7X. Gitu ya. Ingat, kalau perbandingan di belakangnya selalu tambahkan X. Jadi, kita pindahin semua. Itu 4X, 3X. Nah, itu 76. Yang itu jadi berapa? Yang itu sama ya. Yang ini seperti misalnya tadi, yang ini 4X berarti ini pun 4X. Yang ini 3X berarti yang ini pun 3X gitu. Nah, dan itu merupakan segitiga sama kaki ya. Yang ini merupakan segitiga sama kaki. Karena apa? Iya, karena ini sisi yang berdekatan ukurannya sama panjang di yang sebelumnya. Penjelasan. Nah, kita pindahin menjadi CBD. Segitiga CBD itu tadi adalah diagonalnya. Nih, kita substitusikan semua yang diketahui. 4X kan? Ya, kalau ini 4X berarti ini pun 4X. Jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Berarti tinggal dikerjain. Sudut berarti B tambah C tambah D sama dengan 180 derajat. Substitusi lah. 4X tambah 70
6 derajat tambah 4x sama dengan 180. Berarti 4x tambah 4x tambah 76 sama dengan 180. Ini tulisan gede. Berarti menjadi 8x sama dengan 76 derajat. 8x tambah 76 derajat sama dengan 180. Berarti 8x sama dengan 180 derajat dikurang 76. Berarti 8x sama dengan 104 derajat. X-nya berapa? 104 per 8 yaitu 13 derajat. X-nya 13 derajat. Yang ditanya adalah BAD yang ini. Sebesar ini berapa X tadi? 7X. Berarti tinggal dikali ya. 7 dikali 13 gitu kan. Nah, sudut ABD sama dengan sudut BAD. Sudut ABC sama dengan sudut ADC gitu. Berarti jadi 7X. 7 kali 13 adalah 91 derajat. Itu ABC. BAD berapa ini? BAD berapa? Ingat, pada segi 4 adalah 180. Salah. 180 mulu 360 derajat gitu. Berarti jumlahkan semuanya. Besarnya jadi berapa? Jumlah sudut segi 4 360. Sudut A tambah B tambah C tambah D adalah 360. Berarti 91 tambah 76 tambah 91 tambah sudut ABD sama dengan 360. Selesaikan lagi. Jadi 258 derajat tambah sudut BAD sama dengan 360. Jadi sudut BAD sama dengan 360 dikurang 258. Jadinya adalah 102 derajat. Nah ya. Lanjut. Oke. Trapesium.